Para pemirsa, dalam video kali ini kita akan membahas tentang Tabut Sakinah dan Baitul Maqdis yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Kami akan menjelaskan apa itu Tabut Sakinah, di mana keberadaannya sekarang, dan bagaimana pandangan berbagai agama terhadapnya. Kita juga akan membahas keyakinan umat Islam dan Yahudi tentang tabut ini. Video ini sangat informatif, jadi jangan di-skip dan tonton sampai akhir bersama kami. Para pemirsa, pertama-tama mari kita bahas tentang Tabut Sakinah. Jika dilihat dari sudut pandang sejarah, tujuan tersembunyi Israel dalam memasuki dan mendominasi negeri-negeri Muslim bukan hanya untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara yang sah, tetapi juga untuk mendapatkan keuntungan materi dari umat Islam. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam Taurat. Di sisi lain, secara lahiriah, mereka juga mencari Tabut Sakinah, karena mereka percaya bahwa dengan menemukannya, mereka bisa mendapatkan kembali kekuatan mereka yang hilang dan menguasai dunia sekali lagi. Apakah kalian tahu apa itu Tabut Sakinah dan apa saja isinya? Ini adalah pertanyaan penting yang banyak tidak diketahui oleh generasi muda Muslim saat ini, padahal ini adalah hal yang sangat penting untuk kita ketahui dan renungkan. Tabut ini adalah sebuah peti yang penuh dengan keberkahan dan keajaiban. Siapapun yang memilikinya diyakini dapat menaklukkan dunia. Inilah peti yang dicari-cari oleh orang-orang Yahudi sampai hari ini, mereka telah mencari di ribuan tempat demi menemukannya. Lalu, apa sebenarnya yang ada di dalam peti ini? Siapa yang memilikinya di masa lalu? Dan siapa yang akan menemukannya sebelum hari kiamat? Hari ini kita akan mengenal salah satu peti paling luar biasa dalam sejarah dunia, Tabut Sakinah. Sepanjang sejarah, Muslim, Nasrani, dan Yahudi memiliki banyak perbedaan dan pertentangan. Namun, ada satu hal yang disepakati oleh ketiganya, yaitu keberadaan Tabut Sakinah. Tabut ini adalah peti penuh mukjizat dan keberkahan, yang diturunkan untuk membawa ketenangan dan kedamaian dalam hati orang-orang beriman. Tabut ini adalah warisan dari Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, dan karena itulah peti ini memiliki kehormatan dan keagungan yang sangat tinggi. Disebut Tabut Sakinah karena melalui peti ini, hati orang-orang beriman merasakan ketenangan dan keyakinan. Disebut tabut karena apapun yang dikeluarkan dari dalamnya akan kembali lagi ke dalamnya. Ada banyak pendapat mengenai tabut ini. Kaum Bani Israel menganggap tabut ini sangat suci. Ketika tabut ini hilang dari tangan mereka, seluruh bangsa merasa putus asa. Setiap orang Bani Israel merasa bahwa rahmat Allah telah dijauhkan dari mereka, dan masa sulit sedang menimpa mereka. Menurut keyakinan Yahudi dan Nasrani, Tabut Sakinah dibuat oleh Nabi Musa alaihi salam atas perintah Allah. Di dalamnya diletakkan lempengan batu yang diberikan Allah kepada Nabi Musa di Bukit Sinai, yang berisi ajaran syariat Yahudi. Tongkat Nabi Musa dan makanan dari langit, man dan salwa, yang diberikan kepada Bani Israel juga disimpan di dalamnya. Tabut ini dianggap sangat suci, dan hanya para pemimpin agama yang boleh membawanya. Untuk menjaganya, selalu ada pasukan khusus yang mengawal. Bagi Bani Israel, tabut ini adalah simbol kemenangan dan keberkahan. Ketika mereka berperang, tabut ini diletakkan di barisan depan, dan mereka percaya bahwa dengan keberkahan dari tabut ini, kemenangan pasti akan menjadi milik mereka. Namun, ketika Bani Israel mulai melanggar perintah Allah dan terang-terangan melakukan dosa yang telah dilarang oleh Allah, tabut ini hilang dalam sebuah peperangan, dan mereka mengalami kekalahan yang besar. Tabut ini kembali ditemukan pada masa Nabi Talut. Dalam Al-Quran Al-Karim, Allah berfirman, "Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda bahwa Talut diangkat menjadi raja oleh Allah adalah kembalinya kepada kalian tabut yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhan kalian dan sisa-sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, yang dibawa oleh para malaikat. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda, kebesaran Allah, bagi kalian jika kalian benar-benar beriman." Selama Tabut Sakinah berada di tangan kaum musyrikin, berbagai musibah terus menimpa mereka karena keberadaannya. Akhirnya, karena tidak tahan lagi, mereka meletakkannya di atas sebuah kereta yang ditarik oleh lembu dan mengeluarkannya dari wilayah mereka. Kemudian para malaikat menggiring kereta itu hingga sampai kembali kepada Bani Israel. Hingga zaman Nabi Daud alaihi salam, belum ada tempat khusus untuk menyimpan tabut ini. Pada masa putra beliau, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam, dibangunlah sebuah rumah ibadah untuk Allah di tempat yang saat ini berdirinya Masjid Al-Aqsa. Setelah rumah itu selesai dibangun, Tabut Sakinah disimpan di sana dengan penuh kehormatan, dan tempat itu menjadi lokasi paling suci bagi orang-orang Yahudi. Namun, berbagai peperangan yang terjadi di masa-masa setelahnya membawa kerusakan besar pada rumah ibadah itu. Raja Babilonia, Bukhtu Nasyar, Nebukadnezar, menghancurkannya secara menyeluruh dan membakarnya.
Ia membawa lari harta rampasan, termasuk juga tabut sakinah. Akibat dari kehancuran tersebut, tidak ada lagi bagian asli dari tempat ibadah itu yang tersisa. Tabut sakinah pun hilang tanpa jejak dan tidak ditemukan lagi. Menurut kitab Injil, di dalam tabut itu terdapat jasad suci Nabi Yusuf alaihi salam, beberapa tulang belulang, dan pakaian yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam dari Mesir. Dalam kitab Kasyasyul Anbiya disebutkan bahwa di dalam tabut yang penuh berkah ini tersimpan naskah asli Taurat, tongkat Nabi Musa dan Nabi Harun, jubah mereka, serta sebuah wadah berisi man yang dijaga dengan baik. Kaum Yahudi dahulu menyimpannya di bait ibadah mereka, yaitu Baitul Maqdis. Dalam Al-Quran Al-Karim disebutkan bahwa ketika tabut itu terpisah dari Bani Israel, para malaikatlah yang ditugaskan untuk menjaganya. Di dalamnya terdapat benda-benda peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Termasuk di dalamnya adalah lempengan batu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam di Bukit Sinai. Juga terdapat naskah asli Taurat yang ditulis dan diserahkan kepada Bani Lawi. Selain itu, ada sebuah botol yang berisi man, makanan dari langit, sebagai pengingat untuk generasi setelahnya akan nikmat yang Allah berikan kepada nenek moyang mereka di padang pasir. Tongkat Nabi Musa alaihi salam juga ada di dalamnya. Hingga hari ini, banyak ahli arkeologi, khususnya yang beragama Yahudi, masih terus mencari tabut ini dengan harapan dapat menemukan kembali ruhaniyah yang dahulu pernah mereka miliki. Tentang lokasi keberadaan tabut sakinah saat ini, banyak spekulasi beredar. Ada yang mengatakan bahwa tabut ini dibawa ke Afrika. Seorang arkeolog terkenal bernama Ron Wyatt berpendapat bahwa tabut itu ada di wilayah Timur Tengah. Sementara sebagian orang lainnya mengatakan bahwa pencarian seharusnya dilakukan di wilayah Inggris. Usaha pencarian terus berlangsung, namun sampai saat ini belum membuahkan hasil. Dalam tafsir surah Saba, para ulama menyebutkan bahwa pembangunan Baitul Maqdis dimulai oleh Nabi Daud alaihi salam dan disempurnakan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Masih ada bagian bangunan yang belum selesai, dan pekerjaan itu diserahkan kepada para jin yang pada saat itu tunduk di bawah perintah Nabi Sulaiman alaihi salam, meskipun secara fitrah mereka membangkang. Mereka bekerja karena takut kepada beliau. Jika para jin mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam telah wafat, niscaya mereka akan berhenti bekerja dan pembangunan akan terbengkalai. Oleh karena itu, Nabi Sulaiman alaihi salam, dengan petunjuk dari Allah, saat malaikat maut datang, beliau masuk ke dalam mihrab tempat ibadahnya, yang terbuat dari kaca tembus pandang. Dari luar terlihat jelas apa yang ada di dalam. Beliau berdiri bersandar pada tongkatnya seperti biasa untuk beribadah, sehingga setelah ruh beliau dicabut, tubuh beliau tetap berdiri tegak karena tongkat tersebut. Dari luar, tampak seolah-olah beliau masih hidup dan sedang beribadah. Para jin pun tidak berani mendekat untuk memastikan, sehingga mereka terus bekerja karena menyangka beliau masih hidup. Hingga 1 tahun berlalu dan pekerjaan pembangunan Baitullah selesai. Kemudian Allah mengutus seekor serangga kecil yang disebut rayap, yang dalam bahasa Persia disebut Dey, dan dalam bahasa Urdu disebut Dimak, dan Al-Quran menyebutnya Da'abbatul Ard. Rayap itu merusak tongkat Nabi Sulaiman alaihi salam dari dalam hingga rapuh. Ketika tongkat itu patah, tubuh beliau pun jatuh. Barulah saat itu para jin mengetahui bahwa beliau telah wafat sejak lama. Tentang tabut sakinah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 248. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda bahwa dia, Talut, akan menjadi raja atas kalian ialah datangnya tabut kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu, dan peninggalan dari keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa oleh para malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu benar-benar beriman. Dari ayat mulia ini jelas bahwa tabut tersebut adalah tanda dari Allah Ta'ala atas diangkatnya Talut sebagai raja, dan bahwa di dalam tabut itu terdapat peninggalan fisik dari keluarga Nabi Musa dan Nabi Harun, alaihi masalam. Walaupun kata, tabut tidak disebutkan namanya secara langsung, namun ayat ini menyebutkan dengan jelas, di dalamnya terdapat sakinah dari Tuhan kalian. Kata, sakinah, berasal dari akar kata yang bermakna ketenangan, kedamaian, dan ketentraman batin. Oleh karena itu, tabut ini dikenal dengan nama tabut sakinah. Tabut ini terbuat dari kayu syamsyat, syamore, dan dilapisi emas dari dalam hingga luar, bahkan tutupnya juga berlapis emas. Panjangnya sekitar 3 hasta dan lebarnya 2 hasta. Di atasnya terdapat 2 malaikat berbentuk burung yang saling berhadapan. Tentang isi tabut sakinah, banyak perbedaan pendapat dan riwayat. Menurut beberapa riwayat yang syahih, tabut ini pertama kali diturunkan kepada Nabi Adam, alaihi salam, yakni turun dari surga bersama beliau ke bumi dan tetap berada bersama beliau hingga wafat.
Setelah itu, tabut tersebut diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi hingga sampai kepada Nabi Yakub, alaihi salam, lalu diteruskan kepada Nabi Musa, alaihi salam, dan dari beliau sampai kepada Nabi Isa, alaihi salam. Setelah Nabi Isa, alaihi salam, tabut ini diambil alih oleh Bani Israel. Yang menarik, meskipun tidak ada bukti tertulis atau riwayat yang kuat tentang perpindahan tabut ini melalui Nabi Isa, alaihi salam ataupun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, para ulama sepakat bahwa tabut ini merupakan warisan dari 100.000 nabi, dari Nabi Adam, alaihi salam hingga kepada hatamun Nabiin Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula bahwa ketika Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman menerima tabut ini, beliau akan mengembalikan cahaya dan keagungan spiritual kepada dunia melalui keberkahannya. Sebagaimana tabut menjadi bukti kepemimpinan Talut, demikian pula tabut ini akan menjadi tanda keimamahan Imam Mahdi, dan banyak mazhab yang sepakat dalam hal ini. Setelah menikah, Ratu Bilqis kembali ke kampung halamannya di Aksum, Ethiopia. Di sana beliau dikaruniai seorang putra yang sangat tampan bernama Ibnu Hakim. Ketika mencapai usia 22 tahun, ia pergi ke Yerusalem untuk menemui ayahnya, Nabi Sulaiman, alaihi salam. Saat kembali, Nabi Sulaiman mengirim bersamanya sejumlah pengawal istana serta tabut sakinah. Setelah wafatnya Ratu Bilqis, putranya menjadi raja dan dikenal dalam sejarah dengan nama Menelik-i. Ia adalah raja yang sangat cerdas dan kuat, membangun kerajaannya dengan sangat maju, dan dipercaya mewarisi tabut sakinah selama 2000 tahun. Di dalam tabut itu terdapat 10 perintah ilahi yang diturunkan kepada Nabi Musa, alaihi salam di Gunung Sinai. Dikatakan bahwa Allah berbicara kepada Musa dari antara dua malaikat, kerub, yang berada di atas tutup tabut. Tabut ini dan Haikal Sulaiman, Bait Sulaiman, adalah simbol kekuatan dan kemuliaan Bani Israel. Nabi Musa, alaihi salam biasa membawa tabut ini saat berperang di garis depan. Berkat tabut ini, Bani Israel merasakan ketenangan batin. Setiap kali mereka menghadapi kesulitan, mereka meletakkan tabut ini di hadapan mereka dan berdoa, dan dengan keberkahannya mereka memperoleh kemenangan melawan musuh-musuh mereka. Ketika terjadi perselisihan di antara mereka, keputusan akhir diminta dari tabut, dan suara keputusan keluar darinya. Berbagai bencana dan wabah pun terhindar berkat tabut ini. Kaum Bani Israel menganggap tabut sakinah sebagai lambang suku mereka. Menurut berbagai buku sejarah, Nabi Daud, alaihi salam memutuskan untuk membangun sebuah bangunan yang kuat demi menjaga tabut ini. Bangunan itu kemudian disempurnakan pada masa Nabi Sulaiman, alaihi salam dan dinamakan Haikal Sulaiman, Baitul Maqdis. Namun ketika Bani Israel melakukan pelanggaran besar terhadap perintah Allah Ta'ala, mereka ditimpa azab berupa serangan dari kaum Amalika dengan pasukan besar. Mereka menghancurkan perkampungan Bani Israel dan juga mengambil tabut sakinah. Kaum Amalika kemudian menyimpan tabut itu di tempat yang kotor dan memperlakukannya dengan tidak hormat. Akibatnya, mereka terkena berbagai penyakit dan 5 kota mereka hancur. Mereka akhirnya menyadari bahwa semua musibah itu adalah karena penghinaan terhadap tabut suci ini. Maka mereka meletakkan tabut itu di atas kereta lembu dan mengarahkannya menuju wilayah Bani Israel. Tabut itu pun sampai ke Nabi pada masa itu, yaitu Nabi Syamwil, alaihi salam, di bawah pengawasan 4 malaikat. Dengan demikian, Bani Israel kembali mendapatkan karunia agung ini dari Allah. Setelah peristiwa ini, Bani Israel membangun kembali Haikal Sulaiman. Kemudian bangsa Romawi menyerang dan sekali lagi menjadikannya sasaran. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa kaum Babilonia membawanya bersama mereka, sementara pendapat lain menyebutkan bahwa tabut itu diangkat ke langit. Ada juga yang mengatakan bahwa mendekati hari kiamat, ketika Sayyiduna Imam Mahdi datang, beliau akan mengeluarkan tabut ini dari sebuah danau terkenal di Palestina bernama Tabia. Menurut pendapat lain, beliau akan mengeluarkannya dari sebuah gua di kota Antakya, Turki. Ketika Sayyiduna Umar bin Khattab menaklukkan tanah suci itu, Masjid Al-Aqsa dibangun di atas bekas gereja bangsa Romawi. Kaum Yahudi mengklaim bahwa tempat di mana Masjid Al-Aqsa berada dulunya adalah tempat ibadah mereka. Kaum Muslimin menganggap tempat ini suci, namun keyakinan kaum Yahudi adalah bahwa masjid itu harus dihancurkan dan Haikal Sulaiman harus dibangun kembali di tempat itu. Mereka juga percaya bahwa sebuah pintu di salah satu dinding sisa Haikal merupakan jalan bagi kembalinya raja mereka sebelum hari kiamat. Mereka meyakini bahwa ketika raja itu keluar dari pintu tersebut, maka seluruh orang mati akan bangkit kembali. Namun menurut riwayat Islam, raja yang mereka tunggu itu adalah Dajjal. Menurut Taurat, tabut itu berisi jasad suci Nabi Yusuf, dan menurut sebagian riwayat Taurat lainnya, juga terdapat tulang dan pakaian beliau,
dan dibawa oleh Nabi Musa dari Mesir. Dalam kitab Kasyaful Anbiya disebutkan bahwa keturunan dari orang Zuhud itu, melalui Nabi Ishak saudara Nabi Ismail, membangun rumah ibadah di Baitul Maqdis. Sedangkan Nabi Ismail meletakkan fondasi Ka'bah. Keturunan Nabi Ishak yaitu Nabi Yakub, memberi julukan kepada dirinya sendiri dengan nama Israel dan bersama keluarganya menjadikan wilayah Palestina dan Baitul Maqdis sebagai tanah air mereka. Sementara keturunan Nabi Ismail menjadikan Ka'bah sebagai tanah air mereka. Putra Nabi Yakub adalah Nabi Yusuf, yang kemudian karena pengkhianatan saudara-saudaranya, dibuang ke dalam sumur dan dijual sebagai budak di Mesir. Setelah itu, Nabi Yusuf menggantikan posisi Al-Aziz di Mesir dan menjadi Perdana Menteri Fir'aun serta dikenal sebagai penguasa Mesir. Setelah menjadi penguasa Mesir, Nabi Yusuf membawa kaumnya yaitu Bani Israel dari tanah asal mereka di Palestina ke Mesir. Namun di masa berikutnya, Fir'aun memperbudak mereka dan memaksa mereka bekerja keras. Di Mesir, Nabi Musa membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun dan membawa mereka kembali ke tanah asal mereka yaitu Baitul Maqdis di Palestina. Bertahun-tahun kemudian, Bani Israel kembali diperbudak oleh bangsa lain dan Palestina pun dikuasai. Di wilayah Sinai lahirlah Nabi Daud, yang kemudian merebut kembali Baitul Maqdis dan membantu Raja Palestina menghadapi serangan luar. Beliau membunuh raja penyerang dari Persia yang sangat kuat bernama Jalut dalam sebuah pertempuran. Raja Kota Sur menikahkan putrinya dengan Nabi Daud. Setelah wafatnya raja itu, Nabi Daud menjadi raja Palestina dan Bani Israel kembali tinggal di Baitul Maqdis. Setelah Nabi Daud wafat, Nabi Sulaiman menjadi raja Palestina. Masa ini merupakan satu-satunya masa dalam sejarah di mana kaum Yahudi memiliki kekuasaan yang sangat kuat. Sementara itu, keturunan Nabi Ismail tenggelam dalam kekufuran, meletakkan berhala di dalam Ka'bah, dan menjadi kaum yang tersesat. Nabi Sulaiman membangun Haikal Sulaiman di Baitul Maqdis pada tempat yang sama di mana Nabi Ishak dahulu mendirikan rumah ibadah bagi Bani Israel. Wahai sahabat-sahabat, tabut yang bukan hanya diwarisi oleh satu atau dua, melainkan oleh seluruh 124.000 nabi, betapa agung dan mulianya pusaka itu. Dan untuk menyimpan pusaka seperti itu, tentu diperlukan tempat yang sangat mulia dan penuh berkah, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam kalamnya yang agung. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menyebutkan bahwa tanah ini adalah tanah yang diberkahi, maka sungguh hal itu telah terbukti. Tanah ini disebut sebagai tanah para nabi, dan dijadikan sebagai tempat kelahiran dan tinggalnya para nabi. Di antara mereka adalah Nabi Yakub alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan nabi-nabi lainnya yang lahir atau tinggal di tanah suci ini. Di tanah ini juga terdapat banyak makam para nabi. Tempat ini adalah Palestina, yang sekarang dikenal sebagai wilayah Israel. Nabi Yakub alaihi salam, atas perintah Allah, meletakkan fondasi Masjid Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Inilah sebabnya Baitul Maqdis menjadi makmur. Nama beliau juga adalah Israel alaihi salam. Keturunan beliau disebut sebagai Bani Israel. Nabi Musa alaihi salam, setelah bertahun-tahun berkeliling di Gunung Sinai, membangun sebuah kemah ibadah untuk kaumnya, panjangnya 25 kaki, lebarnya 5 kaki, dan tingginya 15 kaki. Di dalamnya terdapat tempat untuk berdiri, ibadah, wudhu, persembahan, dan tempat untuk tabut sakinah. Sampai masa Nabi Jalut, orang-orang Yahudi tetap beribadah menghadap ke arah kemah itu, seolah-olah itu adalah kiblat mereka. Masa pemerintahan Nabi Daud alaihi salam berlangsung selama 33 tahun. Beliau mendirikan kemah suci itu secara permanen di sebuah tempat di Bukit Sion, dan tempat itu dinamakan Bait El, yang artinya rumah Allah. Di tempat inilah Allah yang Maha Mulia berbicara dengan Nabi Daud alaihi salam, dan beliau memberi nama tempat itu dalam bahasa Ibrani. Masa pemerintahan Nabi Sulaiman alaihi salam berlangsung selama 39 tahun. Beliau membangun bangunan permanen di tempat kemah ibadah itu, yang dikenal dengan nama Haikal, dengan bantuan jin. Bangunan itu dihiasi dengan batu-batu mulia yang diukir, seperti yakut, zamrud, serta papan emas dan perak. Dinding-dindingnya dihiasi dengan mutiara berkualitas tinggi. Lantainya dari pirus, tiangnya dari yakut, dan langit-langitnya bertabur permata, sehingga cahayanya begitu terang sampai pada malam hari pun tidak membutuhkan penerangan. Sebuah ruangan khusus diwakafkan untuk menyimpan tabut sakinah, yang dinamakan Qudsusul Quddas.
Bangunan ini selesai dibangun dalam waktu 20 tahun. Allah Ta'ala menyebutnya sebagai penenang hati dalam firman-Nya, dan sebagai tanda bagi orang-orang yang beriman. Maka betapa besar nilai dan kemuliaan tabut ini? Hal ini laksana menampung lautan ke dalam sebuah cangkir. Nilainya tidak terhingga. Karena itulah, sampai hari ini, bangsa-bangsa di dunia, baik Nasrani maupun Yahudi, masih terus mencarinya dengan penuh semangat. Karena ini bukan sekadar peti, melainkan simbol kemenangan dan kejayaan. Begitu pentingnya benda ini, sehingga bahkan setelah 3.000 tahun, pencariannya belum juga berhenti. Para pemirsa, Tabut Sakinah dan Haikal Sulaiman, kedua nama ini selalu disebut bersamaan. Sekarang, mari kita bahas lebih lanjut tentang Haikal Sulaiman. Sahabat-sahabat, ini adalah nama rumah ibadah yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, yang berada di lokasi Baitul Maqdis saat ini, yaitu Masjid Al-Aqsa. Maka pertama-tama, mari kita membicarakan tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Sahabat sekalian, Nabi Sulaiman alaihi salam adalah nabi pilihan Allah yang sangat mulia. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam. Diperkirakan beliau memerintah atas wilayah Israel yang bersatu sejak sebelum Masehi hingga tahun 931 sebelum Masehi. Setelah wafatnya beliau, kerajaan Israel terbagi menjadi dua bagian utara dan bagian selatan. Garis keturunan Nabi Sulaiman alaihi salam bersambung kepada Nabi Yakub alaihi salam, dan melalui beliau juga kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam Al-Quran, beliau disebut sebagai keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Salah satu keistimewaan besar dalam kekuasaan Nabi Sulaiman alaihi salam, yang tidak pernah diberikan kepada siapapun selain beliau, adalah bahwa tidak hanya manusia, bahkan jin dan hewan tunduk di bawah perintah beliau. Itu semua merupakan bagian dari langkah-langkah bijaksana dan hikmah beliau sebagai nabi dan pemimpin. Allah Ta'ala menciptakan jin sebagai makhluk yang mampu mengerjakan tugas-tugas yang sangat sulit dan berat. Oleh karena itu, Nabi Sulaiman alaihi salam berniat untuk membangun sebuah kota yang agung dan megah di sekeliling masjid, yaitu Haikal, serta membangun masjid itu dengan desain yang sangat indah dan mengesankan. Beliau menginginkan masjid dan kota tersebut dibangun dari batu-batu yang sangat mahal dan indah. Maka, batu-batu besar dan bagus pun didatangkan dari berbagai tempat yang jauh. Sudah jelas bahwa dengan teknologi dan alat yang terbatas pada zaman itu, keinginan mulia Nabi Sulaiman alaihi salam tidak bisa diwujudkan oleh manusia biasa, hanya jin yang mampu melakukannya. Maka beliau pun memerintahkan para jin untuk melaksanakan pekerjaan ini. Para jin pun mengumpulkan batu-batu berharga dari tempat-tempat yang jauh, lalu digunakan untuk membangun Baitul Maqdis. Para pemirsa, kisah tentang Haikal Sulaiman dan proses pembangunannya juga disebutkan dalam Taurat dan Injil. Demikianlah akhir dari pembahasan kita pada video kali ini. Kami berharap Anda menyukai penyampaian kami kali ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, kami mohon dukungannya dengan cara berlangganan, subscribe ke saluran kami dan menekan tombol lonceng, agar Anda segera mendapat notifikasi setiap kali kami mengunggah video informatif berikutnya.